Hari ini saya akan mendemonstrasikan cara penggunaan Google Classroom ya. Pertama-tama Anda login dulu sebagai menggunakan email Google, kemudian klik di sini tanda kotak, pilih Google Classroom. Selanjutnya di sini ada menu buat kelas atau gabung ke kelas. Jika kita sebagai guru atau dosen, Anda tinggal memilih buat kelas. Tapi jika Anda sebagai siswa atau mahasiswa, Anda klik gabung kelas. Saya akan mendemonstrasikan bagaimana membuat kelas sebagai guru. Klik buat kelas. Di sini tanda persetujuan, klik lanjutkan. Di sini kita buat nama kelasnya misalkan mata kuliah metode penelitian. Kemudian bagiannya misalkan program studi S1 pendidikan kewarganegaraan. Misalkan mata pelajaran mata kuliah wajib misalkan. Terus ini kode kelasnya misalkan 5 PPKP 001. Ini kode kelas ya. Kita klik buat. Setelah klik buat, di sini akan tampil kelas ya. Sini akan tampil kelas. Nanti kalau kita mau buat kelas yang baru, tinggal di menu kelas lagi. Di sini ada daftar mata kuliahnya. Ini contohnya tadi saya udah membuat mata kuliah yang pertama ya. Kalau membuat mata kuliah baru berarti klik tanda plus buat kelas lagi. Ulangi lagi, lanjutkan. Seperti kayak tadi, mata kuliah apa? Misalkan mata kuliah statistik. Kemudian program studinya apa? Satu pendidikan kewarganegaraan. Kemudian mata pelajarannya misalkan mata kuliah wajib. Kemudian ruangnya misalkan 05 PPKP 002. Kita klik. Oke, ini mata kuliah yang kedua udah kita buat. Kita bisa lihat di sini di menu kelas ada 2 mata kuliah yang udah kita buat. Sekarang saya demonstrasikan bagaimana cara membuat isinya ya. Di sini di mata kuliah ini, oke. Di sini ada menu forum jika kita mau menyampaikan pesan kepada mahasiswa. Di sini ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Di tugas kelas ini kita bisa membuat banyak hal ya. Di sini klik buat, kita bisa membuat materi, membuat topik, bisa membuat tugas, kuis dan lain sebagainya. Kita pertama-tama kali membuat topik dulu. Misalkan topik 1 kita atur dulu pembelajaran kita menjadi topik 1 atau minggu ke 1. Minggu atau pertemuan terserah, bebas. Biasanya misalkan pertemuan 1 materinya apa, misalkan metode eksperimen misalkan ya. Klik tambahkan. Oke. Terus kita buat lagi topik berikutnya, pilih topik lagi. Sini pertemuan 2 metode korelasional. Nah, di sini topik pertemuan 1 harusnya di atas, jadi kita bisa drag pindahkan ke bawah ya. Di pertemuan 1, pertemuan 2. Kita buat lagi topik berikutnya. Pertemuan 3 metode kualitatif grounded teori. Kita klik lagi. Saya mengaturnya di sini bukan pertemuan ya. Kalau pertemuan ada banyak, tapi saya membuatnya berbasis topik, maka saya ganti nama di sini jadi topik aja, topik 1. Terus di sini juga saya ganti nama ya, topik
Topik-topik udah saya buat, kemudian di dalam topik ini saya akan menambahkan materi, kemudian kuis dan juga tugas. Misalkan saya buat materi dulu. Di sini saya klik buat, pilih materi. Ini materi 1, materi tentang penelitian korelasional. Oke. Di sini ada petunjuk ya, deskripsi. Di sini saya mau sebagai dosen, saya mau memberikan petunjuk kepada mahasiswa atau instruksi pada mahasiswa. Silahkan download dan pelajari materi. Nah, materi ini bisa disediakan dalam berbentuk macam ya, ada file, upload file, kemudian ada link ini bisa situs, bisa link YouTube dan lain sebagainya. Ini juga kita bisa masukkan video YouTube, atau kita bisa menambahkan file, membuat dokumen sendiri ya, untuk membuat dokumen baru gitu ya. Di sini dalam bentuk dokumen, slide, spreadsheet, gambar atau formulir. Saya berencana mau ngupload file dulu. Di sini saya klik upload file, kemudian saya browse, kemudian saya cari materinya. Misalkan di sini saya udah menyiapkan materinya. Misalkan di sini penelitian korelasional ya. Saya upload materinya, oke. Oke. Selain itu saya juga mau menambahkan misalkan di sini YouTube ya, video YouTube. Saya menambahkan klik video YouTube. Di sini saya mau cari di YouTube ada nggak tutorial tentang penelitian korelasional. Korelasional design. Nah, di sini udah ada korelasional research design ya kan. Saya klik yang ini, misalkan saya tambahkan video di sini. Atau saya mau menambahkan lagi video lainnya, korelasional design juga. Nah, misalkan saya mau nambahkan lagi ini ya, saya tambahkan lagi. Dan demikian saya mau memberikan mahasiswa nih materi penelitian korelasional beserta video gitu ya. Kemudian saya mau memberikan tes pengetahuan ya. Di sini saya mau nambahkan ini nih, formulir gitu ya. Nah, di formulir ini saya meminta mahasiswa, sebenarnya tujuannya untuk mencek mahasiswa udah baca atau belum. Saya berikan namanya tes pemahaman gitu ya. Ini saya ngasih pertanyaan sih, pilihan ganda. Apa? Oke. Jika variabel x sama dengan cabai, makan cabai, maka y titik-titik. Ini bisa jadi sakit jantung, terus saya tambahkan lagi sakit perut, tambahkan lagi sakit hati. Nah, kemudian saya mau wajib isi, terus udah diisi. Berikutnya saya tambahkan lagi, jika Y adalah sehat, maka X adalah titik. Olahraga, perbanyak teratur.
pilihnya misalkan di sini ada pilihannya, ada banyak pilihan. Saya mau pilih ini kotak centang ya. Oke, setelah itu saya kirim ya. Kirim. Oh, tidak perlu saya kirim. Di sini udah langsung jadi. Kemudian saya tempatkan nih materi ini di topik 1. Artinya materi ini akan saya buat di topik 1 posting. Ini artinya bahwa nanti di topik 1 ada materi ini yang tadi udah saya buat. Nah, kemudian saya mau meminta mahasiswa untuk mengerjakan tugas. Berarti saya membuat tugas, klik buat, pilih tugas. Oke. Di sini tugas. Saya kerjakan tugas. Oke. Download dan kerjakan tugas. Saya membuat tugasnya di Microsoft Word. Tugas 1 korelasional. Saya ngasih tugasnya seperti ini. Pertama, si pertanyaan ada 4, dapat 4 ciri atau karakteristik dari penelitian korelasional. Jelaskan satu persatu. Berikan 2 pertanyaan penelitian korelasional. Yang ketiga, jika Anda ingin melakukan penelitian korelasional, apa yang harus Anda lakukan? Ini sudah saya kasih judul di sini, tugas 1 saya silang. Ini udah langsung tersave, saya masukkan ke topik 1 ya. Terus saya klik tugaskan. Oke, tugas 1. Saya juga mau membuat tugas kedua ya. Tugas 2. Silahkan cari artikel di situs Science Direct dan kumpulkan. Di sini artinya mahasiswa harus mencari dulu artikel di Science Direct, maka saya siapkan dulu alamat Science Direct ini. Alamat Science Direct ini akan saya copy, taruh di sini. Nanti mahasiswa meminta untuk mengumpulkan. Oke. Terus saya taruh di sini di topik 1, saya klik rubrik. Nah, rubrik ini adalah cara untuk menilai apakah artikel yang dikirimkan oleh mahasiswa itu udah benar belum, artikel penelitian korelasional. Oke. Jadi di sini artikel harus tentang pembelajaran. Yang kedua, artikel harus menggunakan metode korelasional. Oke. Maka ketika saya mau menilai tugas kedua ini, saya mau buat rubrik. Ini saya klik buat rubrik. Kriteria pertama, saya buat kriteria pertama adalah ketepatan artikel yang diupload adalah artikel penelitian tentang pembelajaran. Nah,
maka kalau artikel itu tepat saya kasih nilai 40, kalau tidak tepat saya kasih nilai 20. Di sini misalkan tepat, kategorinya ini tidak tepat, deskripsinya artikelnya adalah, kalau tepat itu bahwa artikel yang dikumpulkan adalah artikel tentang pembelajaran. Yang kedua, artikel yang tidak tepat, artikel yang dikumpulkan bukan tentang pembelajaran. Berikutnya saya tambahkan kriteria kedua. Kriteria kedua yaitu metodologi. Artikel yang dikumpulkan menggunakan metode korelasional. Jika itu tepat maka kasih 40, jika tidak tepat kasih 30. Tepat. Maka deskripsi tepatnya artikel yang dikumpulkan itu korelasional, yang tidak tepatnya dikumpulkan bukan metode korelasional. Jadi di sini menilai tugas 2 ini saya menggunakan 2 kriteria. Pertama dari segi ketepatan dengan nilai 40 paling tinggi, dari segi metodologi 60. Jadi total poinnya adalah 40 tambah 60 jadi 100. Di sini lihat angka 100 gitu ya, simpan. Oke, di sini ada tenggat waktu ya. Tenggat waktunya misalkan saya tetapkan bahwa tanggal 7 Januari itu paling lambat mereka harus mengumpulkan dengan jamnya jam 23.59. Terus kita klik tugaskan. Seperti ini tugas 2. Oke. Seperti itu untuk di penelitian di mata kuliah statistik ya, di materi ini. Oke. Nah, topik berikutnya juga sama, bisa jadi dosen membuat materi, membuat tugas gitu ya, atau menambahkan pertanyaan langsung dan lain sebagainya, terserah pada dosennya. Tapi di sini ada banyak fasilitas yang bisa digunakan oleh dosen atau guru. Itu untuk guru ya. Sekarang saya mau mendemonstrasikan untuk mahasiswa. Nah, mahasiswa ini oleh guru dikasih di sini namanya link ya, link undangan. Jadi link undangan ini ya, kita bisa, mahasiswa kita kasih link undangan sehingga mereka bisa masuk ke kelas yang dibuat oleh guru atau memberikan kode kelas. Saya lebih enak menggunakan kode kelas saja. Kita copy. Saya mendemonstrasikan sekarang saya menggunakan akun yang baru, misalkan pakai akun yang ini. Kemudian saya mau bergabung ke kelas. Di sini saya berperan sebagai mahasiswa ya, dengan memasukkan kode yang tadi udah saya copy, kemudian saya gabung ke kelas. Oke. Akun saya nggak bisa, saya ganti. Ada pembatasan di sini, saya pakai akun yang ini. Oke, saya masuk gabung ke kelas. Oke. Di sini saya berperan sebagai siswa atau mahasiswa sudah masuk ke kelas ya. Di sini di mahasiswa saya cuma dikasih 3 menu ya, forum, tugas kelas, anggota. Gitu. Seharusnya saya bisa ngelihat nilai ya sebagai mahasiswa. Sayangnya Google Classroom tidak menyediakan itu. Oke. Nah, di sini saya udah sebagai dosen saya udah membuat topik, tapi sebagai mahasiswa saya baru bisa ngelihat satu topik ya, karena topik yang lainnya belum diisi nih, belum ada isinya, sehingga mahasiswa nggak bisa ngelihat ya. Di sini saya sebagai mahasiswa nih,
sebagai mahasiswa saya udah bisa ngelihat materi ya, materi yang dibuat oleh dosen. Saya buka ini, saya bisa print, saya bisa download, saya bisa baca langsung di sini seperti itu. Terus saya juga bisa ngelihat videonya di sini ya, video yang dikirimkan oleh dosen ya. Saya bisa mempelajarinya gitu ya. Saya juga mau bisa mengerjakan tugas ya. Di sini saya udah ada bacaan di sini. Dosennya lupa nih. Saya balik lagi sebagai dosen nih, tugas 1 saya edit sebagai dosen. Saya tetapkan waktunya misalkan tanggal 5 ya, jam 23. Oke, jadi di halaman mahasiswa ini saya bisa ngelihat dosen saya ini menetapkan tenggat waktunya tanggal berapa sih. Misalnya tugas 1 nih, ya saya download dulu tugasnya baru saya kerjakan. Oke, saya download dulu. Contoh Aeng Muhyiddin, mahasiswa 1. Saya pindahkan dulu ke desktop ya. Oke. Di sini katakanlah saya udah mengerjakan tugas ya, kemudian saya mau mengirimkan, lihat tugas. Saya sekarang mau mengirimkan tugas yang udah saya kerjakan sebagai siswa. Jadi saya tambah atau buat di sini. Saya masukkan file. Saya browse file. Kemudian saya pilih desktop. Saya udah menyimpan filenya tadi di sini. Aeng Muhyiddin. Oke. Nah, terus saya klik serahkan atau submit ya, serahkan, terus serahkan lagi. Oke, ini udah selesai tugas 1. Saya mau mengerjakan tugas yang kedua. Oke. Tugas yang kedua di sini tugasnya saya tambahkan. Di sini ada perintahnya artikel pembelajaran menggunakan metode korelasional. Maka saya cari tugas saya, file, kemudian browse. Saya cari artikel ya, karena tugasnya adalah artikel. Nah, oke, misalkan ini. Oke, jadi ini nampak sedang mengupload file ya. Serahkan. Di sini tugas ini kayak semacam produk ya, atau portofolio gitu. Serahkan lagi. Oke. Saya mau memberikan komentar kepada dosen saya. Assalamualaikum. Saya sudah protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Kembali kami informasikan kepada kami pelajar sudah selesai ya mengumpulkan tugas 2. Kami mengimbau kepada Anda untuk menjaga barang-barang berharga bawaan Anda. Jadi ini saya udah selesai menunjukkan bahwa saya sudah mengerjakan tugas 1 dan sudah mengerjakan tugas 2. Oke, itu adalah dari sisi mahasiswa. Saya balik lagi ke sisi dosen. Di sisi dosen saya udah bisa melihat siapa saja yang udah mengumpulkan tugas 1 dan siapa saja yang udah mengumpulkan tugas 2. Di sini nampak di sini sudah ada 1 mahasiswa yang udah menyerahkan tugas. Saya klik di sini gitu ya. Di sini. Oke. Nah, sebagai dosen saya belum membuat rubrik penilaian karena ini berupa produk ya. Saya membuat rubrik dulu. Di sini rubrik, buat rubrik. Oke. Nomor 1 misalkan saya kasih nilai 20, tepat. Kalau tidak tepat
Soal satu ya. Itu soal satu itu tadi ciri dari penelitian korelasional. Kemudian tambah soal 2. Itu tadi tugasnya contoh pertanyaan penelitian ya. Contoh pertanyaan penelitian. Misalkan saya kasih nilai di sini 40, kalau kurang 20, oke. 4 tidak tepat. Oke. Sini ada 20 tambah 40 berarti 60, berarti sisanya adalah tidak tepat ya. Di sini nilai 40 60 berarti sini 40. Berarti kriteria yang ketiga itu soal ketiga ya. Soal ketiga. Itu saya kasih nilai 40 ya. Kalau tidak tepat kasih nilai 20. Oke, sini akhirnya totalnya 100 ya. Saya simpan. Oke. Saya simpan. Oke, jadi waktu saya mengoreksi tugas 1, saya akan mengoreksi tugas ini berdasarkan ini ya, berdasarkan rubrik ya. Nah di sini misalkan ini tugasnya udah dijawab lah sama mahasiswa ya kan, soal nomor 1 oh benar, soal nomor 2 salah karena tidak tepat gitu ya, soal nomor 1 tepat, soal nomor 3 jawabannya tepat. Jadi akhirnya mahasiswa dapat nilai 80. Saya kembalikan di sini, saya mengembalikan jadi mahasiswa tahu ya nilainya. Oke. Terus untuk yang ke tugas kedua juga saya koreksi. Oke, saya koreksi di sini. Udah ada daftar mahasiswa ya yang sudah menjawab, mengerjakan tugasnya. Tadi tugasnya meminta mahasiswa untuk mengumpulkan artikel, ini udah tepat, ini tepat. Jadi dari segi ketepatan udah tepat, dari segi metodologi juga tepat. Saya kembalikan. Oke. Di sini untungnya Google Classroom tuh enaknya di sini saya udah tahu siapa yang udah menyerahkan, siapa saja yang sudah dinilai jumlahnya ya. Saya mau cek siapa yang udah dinilai. Oh ini yang menyerahkan siapa yang udah dikasih tugas tapi belum mengerjakan, ini di sini gitu ya, seperti ini gitu. Oke, itu untuk dosen ya. Sekarang saya balik lagi ke mahasiswa. Sebagai mahasiswa saya bisa udah dinilai itu ya kan, saya bisa melihat rubriknya, saya juga bisa melihat hasil penilaiannya nih. Hasil penilaian dari dosen, oh soal nomor 1 saya tepat, soal nomor 2 saya tidak tepat, soal nomor 3 tepat. Jadi saya tahu dapat nilai 80 itu karena apa gitu ya, sebagai mahasiswa. Terus kalau saya mau memperbaiki, meremedial, berarti saya hapus nih, ini saya kirimkan ulang lagi tugasnya kalau dosennya memberikan kesempatan. Oke, begitu juga dengan tugas 2, saya bisa melihat tugas saya kan. Di sini saya udah dapat nilai 100 ya di tugas 2 karena saya dianggap dari segi ketepatannya juga tepat, dari segi metodologinya juga tepat, makanya saya dapat nilai 100 ya, seperti itu. Nah itu loh penggunaan dari Google Classroom untuk peran dosen atau guru dan peran siswa atau mahasiswa, seperti itu.